Markus 6, lalu Lukas 9, dan Yohanes 6. Ya, jadi teman-teman boleh membaca ceritanya di dalam ayat-ayat ini. Boleh next slide. Kita tahu ya teman-teman bagaimana Yesus ketika di bumi ini selalu mengadakan perjalanan pengembaraan untuk memberikan orang kesembuhan secara jasmani maupun secara rohani. Entah dia sakit, Tuhan sembuhkan, entah dia kedukaan, Tuhan hibur. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati. Nah, ini adalah perjalanan Yesus selama di bumi. Dan murid-muridnya selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ini ada, kalau kita next slide, ada di bawahnya itu ada ini translate-nya ya. Nah, jadi teman-teman, murid-murid telah baru saja kembali dari desa-desa untuk mengabarkan Injil dan menyembuhkan yang sakit. Mereka juga baru mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ya itu sudah dibunuh sama Raja Herodes. Ya, jadi kita bisa bayangkan bagaimana murid-murid mungkin ketakutan karena apa? Karena Yohanes Pembaptis sudah dibunuh. Tetapi Yesus bukan takut ya, tetapi belum waktunya ya. Jadi Yesus harus menyingkir ke sebuah daerah dan bersama dengan para murid-muridnya. Kita akan lihat slide berikutnya. Nah, teman-teman tahu saking Yesus ini kan orangnya famous ya waktu itu, dan dia selalu dikerumuni orang banyak. Nah, jadi walaupun Yesus sudah bertolak ke pinggir danau, orang-orang itu mengikuti Yesus dari bibir danau gitu untuk bisa memutar untuk kemana nih Yesus, ke daerah mana nih Yesus. Nah, jadi mereka walaupun Yesus pergi, mereka tetap ikuti. Ya, sama seperti kalau mungkin kita lihat kalau presiden kita Pak Jokowi kalau dia ke suatu daerah pasti banyak orang yang berbondong-bondong untuk melihat, untuk memegang tangannya, bahkan untuk selfie. Mungkin kalau zaman dahulu sudah ada foto handphone, mungkin orang-orang pada selfie sama Yesus. Tetapi kan pada zaman itu belum ada foto ya. Sekumpulan orang banyak, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengikuti Paskah di Yerusalem. Nah, melihat perahu Yesus dan mengikutinya melalui pesisir danau dengan berjalan kaki untuk bertemu dengan Yesus. Kita melihat bagaimana kerinduan dari orang-orang ini untuk bertemu dengan Yesus, teman-teman. Apakah kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus sama seperti orang-orang yang ada pada zaman dahulu? Mungkin kita kadang berpikir, enak ya orang-orang zaman dahulu bisa ketemu dengan Yesus. Coba misalnya kita bilang, coba ya seandainya aku hidup di zaman Yesus, pasti enak. Belum tentu, mungkin di antara kita yang menyalibkan Yesus. Ya, kita nggak tahu. Next slide-nya. Nah, orang-orang banyak itu sedang menantikan Yesus dan perahunya untuk berlabuh. Jadi, selalu Yesus ini punya daya tarik tersendiri ya teman-teman ya, bagaimana Yesus ini sangat ajaib ya di mata orang-orang di zaman dahulu. Next slide lagi. Nah, Yesus ini kan dia senang mengajar orang ya teman-teman. Yesus ini sering sekali membawa orang-orang itu ke sebuah bukit, hamparan padang rumput yang hijau sambil memandang danau. Yesus senang berkhotbah di alam. Kenapa? Karena Yesus ingin mengajarkan para pendengarnya bahwa alam itu menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Yesus naik ke atas bukit dan mengajar mereka. Next slide lagi. Ya, dia selalu memiliki waktu untuk menyembuhkan orang, ya kan? Dia menghibur yang berduka, dia memenuhi kebutuhan orang-orang banyak. Seharusnya inilah yang menjadi tugas saya dan teman-teman di bumi ini. Kita bisa menghibur orang yang sedang bersusah hati, kita bisa memberikan makanan, pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa menyembuhkan orang yang sakit.
banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk memberikan contoh bagaimana Yesus hidup 2000 tahun yang lalu di Danau Galilea. Boleh next slide lagi. Ini ada slide-slide-nya ya. Nah, jadi ketika orang-orang banyak itu datang mengikut Yesus, ada sekitar 5.000 orang laki-laki di kerumunan itu, ditambah dengan wanita dan anak-anak. Nah, ada di ayat Alkitab yang lain mengatakan 5.000 ini tidak termasuk anak-anak ya. Nah, jadi intinya adalah banyak ya. Intinya adalah banyak, ribuan orang yang mengikuti Yesus. Kemana nih Yesus akan pergi? Aku mau ikut dia. Nah, jadi banyak orang mengikuti Yesus. Next slide-nya lagi. Nah, lalu ketika Yesus sudah mulai berkhotbah, teman-teman, sehingga hari sudah mulai gelap, murid-murid Yesus memintanya menyuruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tidak ada apa-apa di tempat ini untuk dimakan, kata mereka. Nah, jadi para murid khawatir kalau orang banyak ini sudah lapar, kita nggak bisa ngasih makan. Nah, jadi murid-murid khawatir. Kita melihat bagaimana ya kawan-kawannya, murid-murid sudah bersama-sama dengan Yesus sekian lama, tetapi mereka masih ragu bahwa apakah kita bisa memberi makan orang banyak ini, guru, kata murid-muridnya. Lalu apa jawaban Yesus? Kita lihat di slide berikutnya. Yesus bilang, ya kita harus kasih makan mereka, nggak boleh enggak. Ya, jadi kalau di dalam Matius pasal 14 ya teman-teman ya, dikatakan di sini, Matius 14 ayat 14 dikatakan, hati Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Jesus was moved with compassion. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kita melihat bagaimana hati dari Tuhan kita ini memiliki belas kasihan yang sangat luar biasa, teman-teman. Dia nggak mau orang-orang ini pulang tanpa makan. Pelajaran buat kita adalah, kalau misalnya kadang kita ada tamu datang ke rumah kita, atau kita punya teman yang belum makan, apakah kita memiliki hati yang tergerak untuk juga ingin mengenyangkan sahabat kita atau teman kita secara jasmani? Pelajaran yang sangat simpel, teman-teman. Yesus bilang kamu harus memberi mereka makan. Apapun ceritanya mereka harus makan. You feed them. Yesus replied to disciples atau kepada murid-murid. Slide selanjutnya. Nah, lalu Filipus bilang, dari mana Tuhan kita bisa membeli makanan begitu banyak? Ini orang-orang banyak banget, kita nggak ada uang, ya kan? Terus ini juga di gunung, di mana kita bisa mencari makanan supaya mereka bisa makan. Kembali lagi ya, murid-murid ragu ya. Murid-murid ragu. Kenapa sih murid-murid ini ragu ya teman-teman? Sama seperti saya yang selalu ragu akan kehidupan saya. Saya selalu ragu kepada Yesus, kepada Tuhan. Slide berikutnya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ragu lagi teman-teman. Nggak akan mungkin Yesus kita bisa mengasihi mereka makan. Sudah mulai kelihatan ya, seperti saya ya, yang selalu ragu-ragu ya teman-teman kepada Tuhan. Next slide. Lalu kemudian ada murid-murid Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus begini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah bisa ini Tuhan, 5 roti dan 2 ikan ini kita berikan kepada semua orang? Nggak akan cukup. Ya, kalaupun dipotong kecil-kecil nggak akan cukup, teman-teman. Hanya mungkin untuk 20 orang pun nggak akan cukup. Tetapi ini 5.000 orang, hanya inilah yang kita punya, kata murid-murid kepada Yesus. Ada seorang anak kecil. Next slide lagi. Nah, tetapi teman-teman ya, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang luar biasa. Dari hal kecil,
Tuhan bisa membuat menjadi hal yang besar. Dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu Yesus mengatakan, suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Nah, jadi kita melihat bagaimana Tuhan kita ini adalah Tuhan yang teratur ya. Dia menyuruh kumpulan orang banyak itu untuk duduk per kelompok supaya gampang untuk dibagikan makanan. Boleh next slide. Yesus mengambil 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Jadi ingat ya teman-teman, hanya ada ini ya, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Next slide-nya lagi. Lalu kemudian kalau kita baca perikop selanjutnya, Yesus berdoa, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan berdoa, ya, mengucap berkat, lalu membagi-bagikannya. Next slide. Ya, kita tahu ceritanya teman-temannya, bagaimana para murid membagikan makanan ini kepada semua orang, ya, mulai dari orang tua, anak-anak, lalu kemudian pria dewasa, wanita dewasa, semuanya mendapat makan. Ketika Yesus sudah berhasil membuat 5 roti dan 2 ikan ini, semuanya tercukupi untuk dapat makan. Next slide lagi. Dan semua orang makan ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang nggak dapat makan teman-teman. Semuanya makan. Bahkan kita tahu ceritanya itu lebih atau sisa 12 keranjang kawan-kawan. Next slide. Kita lihat bagaimana mereka yang lapar secara rohani sudah dipuaskan oleh Yesus melalui khotbah-khotbah Yesus. Dan mereka pun lapar secara jasmani dan Tuhan pun memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Semuanya makan. Jadi Yesus ini kalau dalam pelayanan nggak tanggung-tanggung ya. Dia mengenyangkan rohani dan juga mengenyangkan jasmani. Jadi balance teman-teman. Jadi kita nggak bisa, kalau kita dalam pelayanan pun, kita nggak bisa hanya mengenyangkan rohani seseorang. At least kalau kita tidak mampu untuk memberikan banyak, at least apa yang ada pada diri kita, itu kita berikan kepada orang lain. Dengan kata lainnya sharing atau share apa yang ada di rumah kita untuk memberikan makan kepada lingkungan kita atau kepada orang-orang yang kita kunjungi, orang-orang yang kita layani. Itu menjadi dua hukum ya, maksudnya 2 hal yang kita tidak bisa abaikan. Oke, next slide lagi. Di sini kita melihat ya teman-teman ya bagaimana ilustrasinya mereka dapat makan. Lalu kemudian murid-murid mengumpulkan sisanya dan mereka memiliki 12 bakul penuh dengan sisa makanan. Ya, jadi ada sisanya. Kalau ibu-ibu Batak, mungkin kalau dulu ada ibu-ibu Batak, udah dimasukkan ke dalam apa? Dalam plastik, dibawa pulang. Ya, mungkin ada juga di antara para orang-orang yang kita nggak tahu ya, tapi mungkin bisa saja ada yang bawa pulang ke rumahnya karena sisa toh. Ya. Next slide lagi. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, jadi Yesus baru menyuruh orang banyak itu pulang ketika sudah kenyang. Jadi kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk ke seberang lagi ya. Mereka harus beristirahat karena hari sudah mulai senja ya tadi ya. Next slide. Oke, di Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Teman-teman, Yesus tidak pernah lupa dengan berdoa.
walaupun secara jasmani dia sudah lelah, tetapi Tuhan kita nggak pernah lupa untuk berdoa. Dia mengasingkan diri dan dia pray. Yesus ini adalah seorang manusia pendoa. Dia selalu mengasingkan diri untuk berdoa. Apakah saya dan saudara-saudara semua mengasingkan diri untuk berdoa? Kita jawab dalam hati kita masing-masing ya. Next slide. Nah, teman-teman, apa sih makna rohani dari cerita ini? Ya. Makna rohani dari memberi makan 5.000 orang, saya bagi di dalam beberapa poin. Poin yang pertama, makna rohaninya adalah, kita boleh slide berikutnya ya. Makna rohaninya yang pertama adalah berdoa meminta kuasa. Teman-teman, ada pernah saya dengar satu statement, kalau kita banyak berdoa, kita banyak kuasa. Kalau kita sedikit berdoa, kita sedikit kuasa. Kalau kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah atau kita tidak memiliki kuasa. Nah, jadi Yesus, dia berdoa, memberikan contoh kepada kita bahwa we need to pray in every situation. Kita harus berdoa dalam apapun kondisi kita. Tanpa doa, kita nggak ada apa-apanya, teman-teman ya. Kita next slide lagi. Kita melihat bagaimana ya kekuatan doa ini sangat luar biasa. Dalam Yakobus 5 ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi saya dan teman-teman dihimbau untuk berdoa meminta kuasa. Next slide lagi. Lalu poin yang berikutnya, kenapa kita berdoa meminta kuasa? Di dalam Yakobus 5 ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi teman-teman, Elia pun berdoa. Elia sama seperti kita, manusia yang biasa. Dan dia sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan menjawab doa Elia. Saya yakin bahwa kita pernah berdoa dan Tuhan menjawab doa kita. Dan saya juga percaya kita pernah berdoa dan Tuhan tidak menjawab doa kita. Bukan berarti semua doa kita harus Tuhan jawab. Tetapi Tuhan tahu mana yang terbaik. Apakah doa yang kita ucapkan kepada Tuhan adalah doa yang memang menyerahkan sungguh-sungguh, dan apakah doa itu untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri. Ya, kalau kepentingan diri kita sendiri ya bukan mungkin sih, pasti Tuhan tidak akan jawab. Tapi kalau untuk kepentingan orang banyak, ya kan, untuk kemajuan pekerjaan Injil, maka Tuhan pasti akan jawab right away atau dengan langsung. Ya, kalau kita minta, Tuhan, aku maulah rekeningku 10 miliar sekarang Tuhan. Terus kita cuma duduk-duduk di rumah, ya kan. Terus Tuhan tanya, untuk apa rekening 10 miliar misalnya? Ya, supaya aku bisa pamer Tuhan, beli Ferrari, beli rumah, bisa jalan-jalan. Tuhan tidak akan jawab. Tapi kalau Tuhan, kita berdoa, Tuhan aku mau 10 miliar, terus Tuhan tanya, untuk apa 10 miliar? Aku mau sumbangkan semuanya untuk pekerjaan Injil. Tuhan pasti langsung jawab. Amin. Amin ya. Next slide. Lalu yang kedua, ketika dibutuhkan, mujizat akan diberikan Tuhan. Kristus tidak pernah mengadakan suatu mujizat kecuali untuk keperluan yang sungguh-sungguh, dan tiap-tiap mujizat itu bersifat untuk memimpin orang banyak kepada pohon kehidupan yang daun-daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita lihat teman-teman ya, Yesus ini nggak pernah mengadakan mujizat untuk kepentingan dirinya sendiri, supaya dia dikenal orang, tidak. Tetapi mujizat yang Tuhan lakukan itu semuanya untuk keperluan orang banyak, ya, untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Seperti tadi ya, karena kelaparan Tuhan memberikan makan. Karena setiap mujizat itu adalah penting di mata Tuhan. Slide berikutnya. Dalam
Ini ada sebuah buku, saya kutip di sini dikatakan, saudaraku, mujizat yang terbesar adalah perubahan hati manusia. Kita perlu untuk diubahkan, menghilangkan pandangan diri sendiri dan memandang Yesus Kristus sehingga kita dapat diubahkan menjadi serupa dengannya. Jadi teman-teman, mujizat terbesar adalah perubahan hati kita untuk memandang kepada Kristus dan diubahkan menjadi sama seperti karakter Kristus. Mujizat terbesar bukan ketika kita bisa mampu membelah laut menjadi dua, sama seperti Musa. Tetapi buku ini mengatakan bahwa mujizat terbesar adalah perubahan hati kita. Apa gunanya kita mampu membelah laut, tetapi hati kita penuh dengan iri hati, kecongkakan. Ya, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Apa gunanya? Jadi hati yang harus berubah, teman-teman ya. Next slide. 5 roti dan 2 ikan melambangkan kesederhanaan, teman-teman. Makanan yang sederhana yang diedarkan oleh tangan murid-murid mengandung suatu pelajaran yang amat penting. Makanan yang sederhanalah yang telah disediakan, ikan dan roti adalah makanan setiap hari bagi para nelayan yang hidup di pesisir Tasik Galilea atau di pesisir Danau Galilea. Nah, jadi sederhana. Yesus bisa saja membuat makanan mewah, tetapi tidak. Yesus ingin mengajarkan kesederhanaan. Cukuplah padamu ada makanan dan pakaian. Jadi Tuhan nggak pernah mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan bermewah-mewah, tetapi hidup dengan sederhana. Ya, amin, amin. Next slide lagi. Ya, Tuhan bisa saja ya, bisa bikin steak mungkin, bisa bikin ikan salmon, bisa bikin yang lain-lain, tetapi Kristus dapat menghidangkan di hadapan orang banyak itu suatu santapan yang mewah. Tetapi makanan yang hanya memuaskan hawa nafsu itu tidak mengandung pelajaran buat mereka. Jadi Tuhan ingin memberikan kesederhanaan. Di tengah-tengah kesederhanaan, kita bergantung kepada Tuhan secara nyata. Next slide lagi. Tetapi roh cinta diri dan pemanjaan hawa nafsu itulah yang telah membawa dosa dan malapetaka ke dalam dunia ini. Oleh sifat bermewah-mewahan di satu pihak dan kekurangan di pihak yang lain. Ya, jadi Tuhan nggak pernah mengajarkan kita untuk hidup bermewah-mewah, untuk pamer. Tapi hiduplah dengan apa adanya, dengan sederhana, dengan rendah hati, berjalanlah dengan Tuhan secara rendah hati. Slide. Poin yang berikutnya adalah bersama Tuhan kita tidak akan berkekurangan. Ya, Juru Selamat tidak menjanjikan kemewahan dunia kepada pengikut-pengikutnya. Makanan mereka sederhana, bahkan berkekurangan. Nasib mereka mungkin di dalam kemiskinan. Tetapi firman-Nya menjanjikan bahwa keperluan mereka akan dicukupkan. Dan Ia telah menjanjikan yang jauh lebih baik daripada kekayaan duniawi. Penghiburan yang kekal akan kehadirannya sendiri. Nah, jadi teman-teman, ingatlah, ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan kepada kita kemewahan dunia. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada pengikutnya untuk hidup sederhana. Ya, bukan berarti kita jadi melarat, ya tidak. Saya bukan mengajarkan jadi melarat dan lain sebagainya, tetapi kesederhanaan cukup, ya, makanan cukup. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami hari ini makanan kami yang apa? Yang secukupnya, bukan makanan yang berlebih. Ya, makanan yang sederhana, makanan yang cukup. Karena hari esok memiliki kekhawatirannya sendiri, teman-teman. Jadi kita tidak akan berkekurangan. Raja Daud mengatakan, tidak pernah kulihat orang benar itu meminta-minta. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, mungkin kita tidak akan sekaya Bill Gates, tapi hidup kita tidak akan berkekurangan. Slide lagi. Bersama Tuhan kita tidak akan berkekurangan. Nah, ini dia tadi ya, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda,
sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi, pengikut Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi pengemis di pinggir jalan. Pengikut Tuhan, kita akan menjadi pemberi berkat kepada lingkungan kita. Ini Raja Daud yang mengatakan ya, enggak pernah Tuhan meninggalkan kita, ataupun nanti anak cucu kita meminta-minta di kolong jembatan. Enggak akan pernah, teman-teman. Kalau kita setia, benar-benar setia ya, kita setia hidup jujur di hadapan Tuhan. Slide berikutnya, kita akan melihat poin-poin berikutnya ya. Bersama Tuhan kita tidak akan berkekurangan. Nah, bahasa Bataknya saya masukkan ya, ada beberapa bahasa. Mazmur 37 ayat 25 yang perkataan Raja Daud tadi. Dakdanak au jolo nungapola matua au. Dangdung dope huida. Tertading partigor manang mangido-ido si panganon penom parnai. Nah, jadi beberapa bulan lalu kan saya di Samosir. Jadi bahasa Bataknya sudah mulai lancar. Jadi saya masukkan dulu bahasa Bataknya di sini ya teman-temannya, untuk teman-teman bisa melihat. Lalu saya ada juga masukkan bahasa Karo. Next slide-nya lagi. Nah, ini bahasa Karonya ya, Mazmur 37 ayat 25. Mungkin yang ada orang Karo di sini, kalau saya lidahnya kesleo, mohon maaf ya. Mulaikin kitik-kitikku, narise bagenda enggo metua. La enggo kuida halak bujur, ita dingken Tuhan. Tah kempuna jadi pemindo-mindo. Nah, jadi nggak pernah orang yang benar di hadapan Tuhan itu kita meminta-minta. Slide berikutnya, bahasa Toraja kalau nggak salah. Oke, bahasa Toraja ya. Mazmur 37 ayat 25. Ada di sini orang Toraja? Mungkin ada ya. Puramo mangura, na totemo matuamo. Apatae bang paangku tiro tu malumbu ditampe. Batu yatu batina kapalaku laku. Artinya juga sama. Nggak pernah orang benar itu ditinggalkan Tuhan dan hidup meminta-minta. Next slide. Bahasa Jawa ya. Nah, mungkin ini banyak orang Jawa ya. Wiwit aku sin nganti tekan wis tua iki. Aku durung taweru wong mursid di tega kake. Utawa anak putune golek pangan karo ngemis. Ya, bahasa Jawanya nggak pernah Tuhan meninggalkan kita. Next slide. Poin yang kelima ya, mungkin ini poin yang terakhir. Allah adalah sumber kehidupan kita. Dalam Markus 4 ayat 28 dikatakan, manusia menyediakan tanah dan menabur benih. Tetapi hidup yang daripada Allah yang menyebabkan benih itu berkecambah. Hujan, udara, dan cahaya matahari yang dari Allah itulah yang menyebabkan benih itu mengeluarkan mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Allah lah yang memberi makan manusia berjuta-juta setiap hari dari tuayan di ladang-ladang di bumi. Nah, jadi teman-teman, Tuhanlah sumber kehidupan. Jadi nothing to worry, nggak ada yang perlu kita khawatirkan teman-teman. Buat apa kita khawatir akan hidup ini? Kalau kita dekat kepada sumber kehidupan yang itu adalah Allah sendiri. Next slide. Mazmur 36, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Slide berikutnya. Hidup yang teratur ya. Kemudian disuruhnya murid-murid mendudukan orang banyak di tempat yang banyak rumputnya dengan berkelompok-kelompok yang terdiri dari 50 orang atau 100 orang. Untuk menjaga ketertiban dan agar semua dapat melihat apa yang hendak diperbuatnya. Nah, jadi Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup teratur, ya, makan teratur, tidur yang teratur, minum yang teratur, ya. Jangan tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi, terus bangunnya jam 10 siang, jam 11 siang, terus makan dengan sembarangan. Tuhan mau mengajarkan kita untuk hidup yang teratur. Ya, makanlah seadanya, jangan makan sampai kenyang sekali, sampai sakit perut. Ya, minumlah dengan seadanya, jangan minum alkohol, jangan minum minuman keras yang bisa merusak kesehatan kita.
minumlah air putih, minumlah jus-jusan yang menyehatkan. Next slide. Ya, ini tadi ya, hidup yang teratur. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tuhan kita adalah Allah yang teratur. Dia mau kita hidup dengan teratur ya. Slide berikutnya. Oke, dalam Lukas 1 ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya, jadi semua ini, Alkitab ini sudah dibukukan dengan teratur oleh para nabi-nabi ya, melalui ilham roh Allah. Slide berikutnya. Lalu yang ketujuh, hidup nggak boros ya. Setelah orang banyak itu diberi makan, masih berkelimpahan juga sisanya, tetapi ia yang mempunyai segala sumber kuasa yang tiada terbatas itu berkata, kumpulkanlah segala sisanya supaya barang apapun jangan terbuang. Perkataan ini lebih berarti daripada menaruh roti ke dalam bakul. Di dalamnya terkandung 2 buah pelajaran. Tiada yang boleh terbuang-buang. Jadi hidup jangan boros-boros, teman-teman. Hidup dengan sederhana, pakailah dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak boros. Next slide. Amsal 21 ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Slide berikutnya. Janganlah kita menyia-nyiakan keuntungan jasmani, kita jangan melalaikan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seseorang. Biarlah segala sesuatu dikumpulkan yang dapat, biarlah segala sesuatu dikumpulkan yang dapat memenuhi keperluan seseorang yang lapar di dunia ini. Demikian pula lah yang patut dilakukan terhadap perkara-perkara rohani. Nah, jadi teman-teman, kalau kita punya rezeki, biarlah rezeki kita ini untuk memenuhi keperluan orang-orang yang lapar di dunia kita ini ya. Slide berikutnya. Sabar ya teman-teman, ini sudah mau slide-slide terakhir ya. Berbagi berkat kepada yang membutuhkan. Ya, jadi Tuhan mengajarkan kita, apabila sisa-sisa yang dimasukkan dalam bakul sudah dikumpulkan, orang banyak itu teringat akan sahabat-sahabat mereka di rumah. Mereka mau agar sahabat-sahabatnya juga dapat menikmati roti yang telah diberkati Kristus. Ya, jadi kita diajarkan Tuhan untuk berbagi berkat kepada yang membutuhkan. Slide berikutnya. Isi bakul-bakul roti itu telah dibagi-bagi pada mereka yang memerlukannya dan dibawa pulang ke tempat mereka yang terpencar-pencar di sekitar daerah itu. Demikian juga orang yang telah hadir pada pesta ini memberikan kepada orang lain roti yang telah turun dari surga. Untuk memuaskan jiwa yang lapar, mereka patut mengulangi apa yang mereka telah pelajari mengenai perkara-perkara ajaib yang datang daripada Allah. Nah, jadi mereka juga diajarkan oleh Tuhan untuk berbagi berkat kepada orang yang membutuhkan. Next slide lagi. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Next slide. Ya, kita saling tolong-menolong ya. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Slide berikutnya. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Slide berikutnya. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Slide berikutnya. Lagi. Oke, sudah selesai ternyata teman-teman ya. Saya juga hampir nggak tahu berapa poin tadi, saking banyaknya. Ya, jadi teman-teman, itulah poin-poin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Nanti teman-teman kalau ada yang mau PowerPoint-nya saya bisa bagi, boleh menghubungi kami di sini, nanti kami akan bagikan materi PowerPoint-nya kepada teman-teman. Biarlah kiranya renungan pada malam hari ini
menguatkan iman dan kerohanian kita. Terima kasih, saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.